Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Adik-adik yang Kak Nop cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dimanapun adik-adik berada, Kak Nop doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa taala dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmunya. Pada kesempatan hari ini dari Jakarta Mengaji mengangkat tema yang sangat bagus sekali. Dan ini merupakan salah satu tema yang paling Kak Nop sukai, yaitu bagaimana anak soleh memperhatikan dan menjaga adabnya bersama orang tuanya. Adab kepada orang tua. Orang tua ini merupakan yang telah banyak memberikan pengorbanan kepada kita. Dia telah lama mengharapkan kehadiran kita, kemudian menjaga kita dengan apapun yang dia miliki, waktunya, kesehatannya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya apa yang dia miliki dari dirinya. Orang tua kita, ayah atau abi atau bapak, ibu, umi ataupun bunda, mereka sangat menjaga kita dengan apa yang mereka miliki. Kemudian tatkala kita berada dalam rahim ibu, mereka begitu senangnya walaupun itu hanya dalam bentuk janin, ya. Kemudian berkembang dalam bentuk fisik, dari darah bentuk, kemudian berkembang anggota tubuh kita menjadi fisik yang sempurna. Kemudian ketika kita lahir, mereka penuh kebahagiaan tatkala melihat kehadiran kita. Walaupun ketika kita lahir masih lagi banyak pengorbanan yang mereka berikan, bahkan banyak lagi. Ya, setelah kita lahir makin banyak pengorbanan yang mereka berikan. Ketika mereka mau makan, kemudian kita bangun, kemudian meminta ASI, ya, maka apa yang mereka sedang lakukan mereka tinggalkan. Ketika kita menangis, kemudian sudah dikasih ASI tapi masih menangis, maka mereka khawatir, ya. Khawatir kalau ada yang menyakitkan dari binatang, ataupun mungkin dari keadaan karena ruangan panas, ataupun yang lainnya. Mereka sibuk memikirkan kita, memikirkan bagaimana kita hidup dalam keadaan sehat walafiat, bagaimana kita bisa tumbuh kembang dalam keadaan yang baik, ya. Baik dari segi fisik, baik dari segi makanan, baik dari segi pakaian. Semua dipikirkan dan dikeluarkan serta dikorbankan oleh orang tua untuk kebahagiaan kita. Maka saat ini tentunya kita sebagai anak yang melihat banyaknya perjuangan dan besarnya pengorbanan orang tua untuk kita, harus memperhatikan adabnya. Karena inilah yang diharapkan oleh orang tua kita. Orang tua kita tidak mengharapkan harta yang kita miliki. Orang tua kita tidak mengharapkan pemberian dunia dari kita kepada mereka. Tetapi orang tua kita hanya berharap darimu, nak, satu, yaitu engkau bisa memperhatikan adabmu, engkau bisa memperhatikan akhlakmu, engkau bisa membahagiakan mereka secara akhlak, secara ilmu, secara ibadah, baik di dunia maupun membahagiakan mereka di akhirat dengan ibadah dan ilmumu. Maka bagaimana caranya kita membahagiakan mereka? Yuk kita perhatikan adab-adab anak saleh berikut ini. Semoga dengan telah kita mengetahuinya nanti insya Allah pada kesempatan hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan oleh adik-adik dari Kak Nop sekalian yang saleh dan saleha. Yuk disiapkan alat perangnya. Para penuntut ilmu mempunyai alat perang, yaitu alat tulisnya, buku tulis, kemudian pensil atau pulpen untuk menulis ilmu. Karena ini merupakan adab daripada penuntut ilmu. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Tulislah atau ikatlah ilmu dengan tulisan. Taib. Semuanya sudah siap ya alat tulisnya. Kita akan mempelajari adab kepada orang tua. Adab yang pertama adalah asyukru lil walidain, ya. Asyukru lil walidain, yaitu pandai kita berterima kasih. Pandai kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas segala kebaikan, atas segala pengorbanan, atas segala apa yang telah mereka berikan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena ini merupakan perintah pula yang datang dari Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana
yang Allah tegaskan di dalam Quran surah Luqman, ya. Silahkan Kak Fatur. Baik. Surat Luqman ayat 14, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Telah kami berikan wasiat kepada manusia yang berkaitan tentang orang tuanya, di mana ibunya telah membawanya di atas kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian telah memberikan dia kecukupan daripada makanan ataupun minuman, yaitu ASI, an yashkurli wa liwalidayka ilayyal masir, untuk bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada orang tuanya, ya. Ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembali. Maka seseorang ketika mendapatkan kebaikan dari siapapun itu, terlebih kita sebagai anak mendapatkan kebaikan dari orang tua, yang itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka salurkan untuk kita, maka hendaknya kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kita ucapkan jazakallah khairan, kita ucapkan syukran jazilan. Ini merupakan adab anak soleh kepada orang tua. Setiap kebaikan yang diberikan oleh orang tua kepada kita, ucapkan terima kasih. Kita diberikan pakaian, ucapkan terima kasih. Kita diberikan makanan, ucapkan terima kasih. Kita dibelikan buku untuk belajar, ucapkan terima kasih. Kita diberikan infak bulanan untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah sunnah yang terbaik untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, hafalan Al-Quran dan hadis, ucapkan terima kasih kepada mereka. Karena dengan demikian, ini adalah bentuk terima kasih kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka kita dianggap bersyukur kepada Allah tatkala kita pun mendapatkan kebaikan dari orang lain, kemudian kita berterima kasih kepada mereka. Ini adalah upaya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan demikian pula ketika kita bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan, dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah atas nikmatnya, maka ini adalah upaya agar kita mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini adab yang pertama. Berterima kasih kepada orang tua atas segala kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Yang kedua, silahkan Kak Fatur. Taib. Yang kedua adalah, iya, lanjut Kak. Ada angkanya. Iya. Terus ke bawah. Rinul qaul lahuma wa ta'addub inda mukhatabatihima. Ya. Berupaya mengucapkan kata-kata dengan penuh kelembutan dan penuh kesantunan tatkala kita berbicara dengan mereka, yaitu berkata dengan penuh kelembutan dan kesantunan, baik itu dari nadanya maupun dari kalimatnya. Ya. Nadanya harus lembut, kalimatnya harus santun, ya. Karena ini adalah orang tua yang selama ini kebaikan yang banyak yang Allah berikan melewati mereka. Maka mari kita perhatikan kalimat yang akan kita ucapkan. Begitu juga ya, intonasi suara kita, ini kita pun harus memperhatikan tatkala kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Sebagaimana ini terdapat di dalam perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Isra ayat 23. Di surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan telah Allah tetapkan perintah agar tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Isra ayat 23. Yang pertama adalah ibadah kita yang kita laksanakan hanya diniatkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua,
dari surat Al-Isra ayat 23 ini Allah menerangkan ibadah yang agung lagi selain daripada menyembahnya, selain daripada mentauhidkannya, yaitu apa? Berlaku baik kepada orang tua. Berlaku baik kepada orang tua. Karena selama ini mereka lah yang telah berjuang untuk membesarkan kita. Selama ini mereka lah yang telah mengorbankan segala apa yang mereka punya untuk bisa membuat kita bahagia. Nah, maka ini merupakan adab melakukan kebaikan kepada orang tua, yaitu fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff. Uff ini kalau dalam bahasa yang lain apa Kak Fatur? Atau yang lain apa? Yang sejenisnya? Masya Allah. Ya kayak panggil kucing ya. Contohnya, kemudian hadah, aduh, ya elah, Masya Allah. Iya. Nah ini kok hafal banget nih Kak Fatur. Jangan-jangan ini dulu Kak Noob itu dulu. Tapi sekarang insya Allah masih. Oh jangan. Tapi insya Allah tidak lagi Kak Noob. Dan ini adalah kalimat-kalimat yang bisa membuat orang tua kita itu adalah sedih. Membuat orang tua kita menjadi sedih. Dan ini tidak boleh kita ucapkan. Ketika orang tua kita minta tolong kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, dengarkan dengan baik. Kemudian kita menyautnya pun dengan baik. Ketika kita ada kegiatan, kesibukan yang kita laksanakan, kemudian orang tua kita meminta tolong kepada kita, maka ketika kita sedang tidak bisa melakukannya di waktu itu dengan segera, maka ucapkanlah kalimat yang baik, yang santun kepada mereka. Terangkan kalau kita sedang ada kegiatan. Kemudian minta udzur sebentar agar kita bisa menunda sejenak apa yang diminta oleh orang tua kita. Tetapi kalau kita masih bisa untuk menunda kegiatan kita, mengakhirkan kegiatan kita, kemudian lebih mengutamakan apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka sampaikan, maka laksanakan apa yang telah mereka laksanakan, apa yang telah mereka minta kepada kita, selama itu bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berkata dengan kata yang tidak baik kepada orang tua kita, wala tanharhuma, dan jangan pernah membentak mereka ya, dengan intonasi yang tinggi, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada orang tua kita dengan perkataan yang santun. Adab yang kedua ya, itu adalah memperhatikan kalimat yang akan diucapkan serta nada ataupun intonasi bagaimana cara kita berbicara dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, alla yusafir illa biidnihima. Dia tidak melaksanakan safar kecuali dengan izin orang tua. Ini harus diperhatikan bagi adik-adik mungkin yang punya kegiatan outbound ya, di luar kota, camping, hiking, Masya Allah ini kegiatan Kak Fatur semuanya ya. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan itu jauh dari mereka, bahkan harus keluar kota, minta izin kepada orang tua kita. Minta izin kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu, sedikit apa yang tertimpa kepada kita, itu bisa membuat mereka itu jantungan. Bisa membuat mereka itu shock. Bisa membuat mereka itu khawatir. Sehingga mereka pun ketika makan tidak enak. Ketika istirahat pun tidak nyaman. Lihat begitu besarnya kasih sayang orang tua sehingga sedikit saja menimpa anaknya, padahal itu tidak sampai membahayakan, tetapi kekhawatiran mereka sangatlah besar, yang membuat mereka ketika makan tidak enak, ketika mau istirahat pun sulit untuk mereka bisa istirahat karena terpikirkan tentang apa yang tertimpa kepada anaknya. Padahal itu tidak membahayakan sekali, tetapi itulah besarnya kasih sayang orang tua kepada anak. Ketika anaknya tertimpa sesuatu walaupun itu kecil, dia akan terpikirkan, terngiang-ngiang sehingga membuat makannya itu tidak enak, istirahatnya pun tidak nyaman. Sehingga adab yang ketiga, ketika kita ingin safar, ingin keluar dari rumah, izin kepada mereka. Kalau mereka mengizinkan, silahkan dilaksanakan. Tetapi kalau mereka tidak mengizinkan, maka stay at home. Waduh, ini apalagi sekarang ya. Apalagi kita ketika di masa pandemi ini. Tentu berada di rumah ini merupakan solusi yang tepat dan baik. Dan ini merupakan himbauan pemerintah kita. Maka Jakarta Mengaji pun menghimbau adik-adik sekalian untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kalau memang tidak ada kepentingan keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat di dalam rumah. Di antara hal yang bermanfaat, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Taib. Sebagaimana kisah di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim fi sahihain,
Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu fil jihad. Kemudian dia meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jihad. Lihat jihad, jihad ini bukan main game. Ya, jihad ini bukan ngegoes, bukan main layang-layang ya, bukan main petak umpet, jihad ya. Jihad ini berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau datang ke medan perang belum tentu ada kepastian untuk kembali dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga belum tentu ada jaminan untuk kembali dalam keadaan hidup. Bisa jadi dia kembali dalam keadaan hanya membawa nama yang disebut-sebut oleh orang ya. Subhanallah. Lihat, dia meminta izin untuk jihad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahayyun waliduk? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Kemudian pemuda tersebut menjawab, iya. Qala fa fihima fajahid. Maka kepada orang tuamu engkau lah harusnya melaksanakan jihad. Artinya apa? Jihadnya anak itu melakukan kebaikan kepada orang tua. Maka ketika orang tua kita ini masih hidup, kita diperintahkan untuk bisa memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Lihat, ini kisah yang sangat indah dari pemuda yang haus akan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala karena jihad. Ketika orang niatnya ikhlas untuk mengikuti jihad, kemudian dia meninggal di medan perang, jaminan di sisi Allah adalah surga. Nah, jaminan di sisi Allah nanti di akhirat adalah surga. Tetapi jihad ini bisa dikalahkan keutamaannya dengan berbakti kepada orang tua, dan ini diperuntukkan bagi anak yang masih hidup orang tuanya. Maka bersyukurlah ketika kita saat ini masih diberikan nikmat adanya orang tua bersama kita. Berbaktilah kepada mereka, lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang membuat hati mereka itu senang dan bangga kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Baik. Kemudian yang keempat, adamu ta'arrud lisukhtihima ya. Jangan sampai membuat orang tua kita itu mendoakan keburukan kepada kita. Mintalah doa mereka. Ketika kita mau ujian, datang kepada orang tua kita, minta maaf kepada orang tua kita, maafkan kesalahanku selama ini yang mungkin menggunakan kuota, tidak ada hal-hal di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dibeliin kuota buat belajar, habis buat main game. Subhanallah. Dibeliin HP baru untuk belajar, malah HP-nya baterainya ini kembung gara-gara apa? Sering cepat lowbat untuk dipakai bermain game. Ini permintaan maaf yang harusnya diucapkan oleh anak, karena amanah yang diberikan oleh orang tua dari HP itu untuk belajar. Adapun untuk selain belajar itu hanya sekedar tambahan saja, sampingan dan tidak menjadi kegiatan utama. Subhanallah. Maka apapun yang pernah kita lakukan dari kesalahan, ucapan maupun perbuatan, datanglah kepada mereka, minta maaf dan minta doa kepada mereka. Jadi yang diminta ke orang tua bukan hanya uang jajan, tapi juga minta doa, dan ini yang lebih berarti dari orang tua kita, yaitu doa mereka. Kenapa? Karena doa orang tua disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia, semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'awatin mustajabat ya. La syakka fihin. Ada 3 doa yang senantiasa akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu tidak ada keraguan kalau doa itu pasti akan dikabulkan ya. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Golongan yang pertama, doa siapa yang mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Kalau ada saudara kita yang kita zalimi, kemudian dia mendoakan keburukan kepada kita, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah diri kita daripada doa-doa yang akan datang dari orang-orang yang terzalimi. Artinya apa? Jangan pernah menzalimi orang lain walaupun itu kecil. Nah, yang kedua, doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang melaksanakan safar. Kemudian yang ketiga, nah ini sesuai dengan tema kita, pembahasan kita. Da'watul walid ala walidihi, waladihi. Da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk anaknya ya, doa orang tua untuk anaknya. Maka jangan pernah kita meminta agar diberikan doa yang buruk kepada kita dari orang tua kita, karena doa orang tua
apapun itu, entah kebaikan ataupun keburukan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya, ini merupakan doa yang insya Allah sangat dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita ambil kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, yang dinukil, yang diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kana Juraij, ya, ada nama orang dahulu yang ahli ibadah, yata'abbad, ya, dia selalu beribadah, semangat beribadah, namanya Juraij, ya. Faja'at ummuh, datanglah ibunya. Kemudian dia memanggil Juraij, ya. Juraij. Kemudian dia sedang melaksanakan salat, ya. Allahumma ummi wa salati. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, apakah aku harus membatalkan salatku untuk memenuhi panggilan orang tuaku, atau aku tetap melaksanakan salat? Nah, fakhtara, ya, maka Juraij memilih tetap melanjutkan salat. Kemudian ibunya kembali. Adat fisaniyah, kemudian kembali lagi memanggil yang kedua kalinya. Faqalat ya Juraij. Kemudian ibunya berkata, wahai Juraij, ya. Kemudian ana ummuk fakallamani, ya. Kemudian fakallimni, qala Allahumma ummi wa salati. Kemudian Juraij kembali berbicara di dalam hatinya ketika salat, ya Allah, apakah aku harus membatalkan salatku untuk memenuhi panggilan ibuku, atau aku melanjutkan salatku? Fakhtara salatahu. Kemudian dia lebih memilih, ya, agar dia melanjutkan salatnya. Kemudian selanjutnya, Kak, ya. Kemudian datanglah orang tuanya yang ketiga kalinya, ya, ibunya. Kemudian dia memanggil lagi Juraij, ya. Jadi dia memanggil Juraij. Kemudian Juraij ketika itu masih tetap memilih salatnya. Kemudian ibunya dengan amarah dan emosinya dia memberikan doa yang buruk kepada Juraij, sehingga berjalan waktu ternyata doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang sangat masyhur sekali yang menceritakan tentang Juraij, anak yang ahli ibadah. Lihat, yang dia lakukan ini ibadah. Salat, bagaimana kalau yang kita lakukan ini cuma main game, dipanggil sibuk main game. Subhanallah. Dipanggil kerjanya tidur aja. Ini sholat. Ini sholat, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat, ketika ibunya marah, kemudian memberikan doa yang buruk, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang tua kita ini memberikan doa yang buruk diakibatkan selain daripada sholat? Ya, padahal ini Juraij sedang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesibuk apapun yang kita lakukan, kegiatan yang sedang kita laksanakan, tetap kalau ada panggilan orang tua kita, tinggalkan. Ya, kecuali kalau salat atau ibadah yang kita laksanakan adalah ibadah wajib. Salat fardu contohnya, kalau ada orang tua kita memanggil, maka sedikit keraskan bacaan salat kita sehingga orang tua kita itu mengetahui kalau kita sedang melaksanakan salat. Tapi kalau salat sunnah, contoh kita sedang salat duha, kemudian salat rawatib di rumah, qobliyah, ba'diyah, atau kita sedang salat witir, tahajud, kemudian orang tua kita memanggil, maka ini boleh hukumnya kita membatalkan salat kita. Boleh kita membatalkan salat kita, kemudian memenuhi panggilan orang tua. Setelah kita memenuhi panggilan orang tua dan melakukan apa yang mereka minta, selama itu bukan dalam kemaksiatan, maka kalau kita ingin melanjutkan salat kita, maka ulangi gerakan salat yang kita laksanakan. Contoh mungkin walaupun kita sudah di rakaat kedua, salat duha, maka ulangi lagi salat yang kita laksanakan. Ya, taib. Selanjutnya, ya, adab selanjutnya, yang kelima, khidmatuhuma, berkhidmat kepadanya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari Muawiyah, ya, As-Sulami, telah datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku ingin mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min ummin?" Apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui dia menjawab iya, beliau memberikan nasihat, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Maka hendaknya engkau bersamanya, khidmat dengannya, membantu apa segala urusannya. Fa innal jannata tahta rijlaiha, sesungguhnya surga itu berada di bawah kaki ibu.
Ya, surga itu berada di bawah kaki ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, menunjukkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua terlebih kepada ibu. Dan pernah suatu ketika juga Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan ummuk. Kemudian ditanya siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab ummuk, ibumu. Sampai ketiga kali ibumu, baru yang keempat kalinya adalah abuk, ya, adalah bapakmu. Menunjukkan bahwasanya ketika kita berbakti kepada orang tua, ini merupakan perbuatan yang sangat mulia, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Dan yang lebih diutamakan bakti kita adalah kepada ibu. Bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan baik kepada ayah kita, tidak. Bahkan ayah kita ini termaksud daripada yang memiliki hak dari kita, baik dari diri kita maupun dari harta kita. Karena di dalam suatu riwayat, suatu kisah, pernah ada seorang anak mengadu kepada Rasulullah SAW karena ayahnya sering mengambil hartanya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika. Engkau dan bapakmu, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Ya, engkau dan hartamu itu milik ayahmu, milik bapakmu. Dari sini hadis Rasulullah SAW menunjukkan faedah bahwasanya kita pun walaupun sudah tumbuh dewasa, besar, menjadi orang hebat, orang yang bernama, kemudian memiliki posisi yang sangat tinggi di sebuah instansi mungkin, atau dimuliakan banyaknya orang, tetapi ingat, walaupun kita memiliki nama yang besar, kemudian jabatan yang tinggi, atau kita sudah memiliki anak dan cucu, ketika kita berada di hadapan orang tua kita, kita tetaplah anak. Kita tetaplah anak, tidak bisa membawa jabatan, tidak bisa membawa kemuliaan di mata manusia di hadapan orang tua kita. Tetap anak adalah anak di hadapan orang tuanya. Maka, yuk, ketika kita mendapatkan kesempatan, apalagi saat ini, belajar masih banyak di rumah dilaksanakan, kemudian lebih dianjurkan oleh pemerintah kita untuk berdiam diri di rumah kalau tidak ada aktivitas-aktivitas yang penting yang dilakukan di luar, maka ini merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang emas ya, untuk anak soleh bisa memperbanyak waktunya berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir sebenarnya masih banyak adab-adab yang harusnya dilakukan oleh anak saleh dan saleha, namun pada kesempatan hari ini kita cukupkan di poin yang keenam, yaitu ad-du'a lahuma ba'da mautihima wal istighfar lahuma, mendoakan mereka setelah mereka meninggal dan memperbanyak memohon ampunan, istighfar untuk kedua orang tua kita. Di antara doa yang kita diajarkan untuk kita baca terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 ya. Di antara doanya adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka selama ini telah mendidikku, telah membesarkanku dari kecil ya. Begitu juga doa yang lain yang terdapat di dalam surah Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa di dalam Al-Quran, Rabbana gfir li, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya ya, dan juga orang tuaku, walil mu'minina, dan juga mukmin, orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab, sampai pada hari hisab. Ini di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk kita ucapkan sebagai permohonan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita. Maka adik-adik sekalian yang saleh dan saleha, setelah orang tua kita meninggal, maka kita masih ada kewajiban untuk melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Dan ini merupakan kebaikan yang besar yang akan membuat orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu mendoakan mereka agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan dari catatan-catatan keburukan mereka, sehingga dengan demikian akan membuat mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diselamatkan daripada siksaan api neraka. Inilah beberapa poin yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini yang berkaitan tentang adab anak soleh kepada kedua orang tuanya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan sesi tanya jawab
5 sampai 10 menit ke depan insya Allah. Kalau ada pertanyaan. Ya kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Barakallahu fiikum. Ya. Silakan jika adik-adik ada pertanyaan yang berkaitan khususnya tentang tema kita untuk bisa ditanyakan, dan insya Allah kalau Kak Nop ada ilmunya akan Kak Nop jawab, tetapi kalau tidak ada ilmunya maka ini menjadi PR untuk Kak Nop mencari jawabannya insya Allah, dan Kak Nop akan menjawab wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Ya. Ustadz, saya izin bertanya mengenai orang tua yang selalu benar dan tidak mau mendengar argumen anaknya. Ya, kalau memang itu adalah dalam perkara yang baik, maka apa salahnya kita untuk mendengarkan nasihat yang diucapkan dan disampaikan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita ini adalah orang yang sudah lebih jauh melewati kehidupan dunia ini. Ya, mereka sudah syarat akan pengalaman, banyak pengalaman mereka. Ya, banyak kejadian-kejadian yang telah mereka lewati. Sehingga tentunya mereka untuk masalah pengalaman kehidupan itu lebih tahu dari kita. Lebih tahu dari kita. Atau dalam bahasa kafatur yang lain adalah lebih dulu dari kita dan lebih banyak dari kita merasakan yang namanya garam. Masya Allah. Iya, garam, karena sayur kita ini nggak pernah lepas dari garam, makanya kata garam ini selalu diucapkan ya. Ya, artinya kalau itu adalah memang kebaikan, perkara-perkara dunia, dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, karena orang tua kita itu selalu pasti menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, pasti menginginkan kebaikan untuk kita. Dan mengalah dan ini termaksud daripada strategi untuk meluluhkan hati orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita di awal pembahasan itu tidak menyetujui apa yang ingin kita lakukan. Contohnya mungkin kita mau hiking, mau jalan-jalan sama teman-teman kita gitu ya. Kemudian nanti di kesempatan kedua kita berbicara lagi, masih orang tua kita tidak mengizinkan. Dan ketahuilah adik-adik dari Kak Nob sekalian, orang tua kita ini tidak mengizinkan bukan berarti setelahnya itu tidak terpikirkan oleh mereka. Mereka akan selalu memikirkan apa yang mereka bahas dengan anak-anaknya. Bahkan di malam hari ketika kita sudah terlelap tidur, orang tua kita ini terkadang mereka masih berbicara, berdiskusi. Ya, ayah ibu kita, umi, abi, ini masih berdiskusi sampai bahkan larut malam, mungkin lebih dari jam 12 malam untuk membahas pembahasan yang ada di anaknya. Bi, gimana tadi? Ya, anak kita minta izin nih. Ya gimana sama Umi? Nah, akhirnya nanti mereka akan berdiskusi untuk menimbang pertimbangan yang akan mereka berikan dari keputusan yang bijak tentunya, bukan hanya berangkat dari ego ataupun hawa nafsu mereka, tetapi juga bijak untuk anaknya. Ya. Kalau memang itu adalah masalah dunia, ikuti apa yang menjadi keputusan orang tua kita. Tapi kalau itu adalah masalah ibadah, masalah akidah, masalah hukum-hukum agama, maka yang kita dengarkan adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini Allah tegaskan di dalam Quran surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya sikap ataupun perbuatan orang-orang mukmin jika diajak kepada Allah dan diajak agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum kepada mereka, menentukan hukum untuk masalah yang mereka hadapi, maka hendaknya dia mengucapkan sami'na
wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kami dengar dan kami taat, dan inilah orang-orang yang beruntung. Maka kalau itu berbicara tentang hukum Islam, kembali kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau itu berbicara tentang kebijakan atau masalah dunia, kebijakan di dalam masalah dunia, maka dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Karena orang tua kita itu tidak hanya melihat pendek di hadapannya, tetapi mereka melihat jauh di sana untuk maslahat yang akan didapatkan oleh anak-anaknya. Barakallahu fiikum. Naam. Dan tambahan nasihat tentunya, ketika kita sedang berdiskusi, sedang menyampaikan argumen dengan orang tua kita, perhatikan kesabaran kita. Perhatikan kesabaran kita, dan ingat selalu kebaikan yang diberikan oleh orang tua kita. Jangan sampai karena argumen kita sesaat itu tidak diterima oleh orang tua kita, sehingga terucaplah kalimat yang tidak tepat dengan intonasi pun yang sangat tinggi, yang akan membuat orang tua itu menjadi sedih. Dan kalau orang tua sedih, maka ini akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah terdapat dalam ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murka Allah Subhanahu wa taala itu terdapat di murka orang tua. Kalau orang tua kita murka, maka hati-hati, alamat sebentar lagi kita akan mendapatkan keburukan, karena Allah pun murka dengan kita karena orang tua kita marah ataupun murka kepada kita. Maka hindari keadaan seperti ini dengan selalu kita berargumen, berdiskusi, berbicara dengan kalimat yang santun dan intonasi yang baik. Naam, barakallahu fiikum. Apa itu? Ustaz, pengertian surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, artinya bukan pengertian hakiki ya. Nanti anaknya nyari surga di bawah mana mah? Nggak ada. Kata Kak Anab dalam hadis yang hasan diriwayatkan Anas Sa'id tadi, bahwasanya ada surga di bawah kaki ibu. Artinya, nah ini jangan salah dipahami. Ini bukan arti makna hakiki surga itu benar-benar di bawah kaki ibu, atau kita harus sungkeman. Nah ini yang kebiasaan dari beberapa daerah, mereka sungkeman, sehingga mereka ketika ingin bersalaman dengan orang tuanya, mereka harus mengadakan dalam keadaan sujud ataupun ruku, ya. Dan ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam syariat Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh melakukan hal yang demikian. Apakah aku membungkuk ketika menyapa saudaraku? Ya, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dinukil di dalam kitab Al-Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub hafizahullah taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan engkau lakukan membungkuk untuk melakukan salam, bahkan lebih daripada itu sampai sujud. Ya, kalau bahasa Fatur ini apa? Ngesot ya. Ya, sampai ngesot, menunduk. Ini tidak boleh. Karena apa? Tidak boleh karena ruku dan sujud ini adalah gerakan yang kita lakukan di dalam salat, dan salat adalah ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka untuk melakukan salam ya seperti biasa, kita ambil tangannya, kita cium, atau kita ambil keningnya kemudian kita cium. Tidak sampai harus menunduk, apalagi sampai melakukan sungkeman yang lebih daripada gerakan menunduk. Dan ini termasuk daripada yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surga di bawah telapak kaki ibu itu adalah dalam bentuk berbakti kepada mereka. Ya, berbakti kepada mereka. Maka kalau kita berbakti kepada mereka, jaminannya nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama-nama pintu surga di akhirat yang Allah berikan kepada hambanya adalah pintu birrul walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Maka kalau yang ingin masuk ke dalam surga pintu berbakti kepada orang tua, maka caranya adalah melakukan kebaikan-kebaikan dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang tua. Insya Allah nanti di akhirat akan Allah berikan pintu surga tersebut untuk kita. Semoga kita bisa menjadi anak yang saleh dan saleha, berbuat baik kepada orang tua kita, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Ustadz, bagaimana caranya untuk tidak melihat maksiat? Ya, ghaddul basar. Ya, dengan menjaga pandangan.
Kemudian jangan menyendiri. Ya, jangan menyendiri. Karena ketika kita menyendiri nanti akan ada bisikan syaitan. Apalagi media untuk bermaksiat sekarang ini sudah ada di tangan kita. Untuk mau melihat apapun keburukan-keburukan yang ada di luar sana, sekarang sudah ada di tangan kita. Maka jangan pernah menyendiri. Kemudian ingatlah bahwasanya kita ini hidup sesaat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini akan meninggal. Kita ini akan mati, ya. Kita akan mati, dan semua yang Allah berikan dari nikmat-nikmat dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kota, waktu luang, kesehatan, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita habiskan? Apakah kebaikan atau keburukan? Ini akan mempengaruhi keadaan kita di akhirat kelak. Kalau itu kebaikan yang kita lakukan, kita gunakan nikmat-nikmat Allah untuk kebaikan, maka surgalah tempat kembali kita. Tetapi kalau keburukan-keburukan yang kita lakukan, maka fal'iyadzubillah, tempat kita nanti di akhirat adalah nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Nazi'at, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan kedudukannya, kemudian menahan dirinya, hawa nafsunya dari keburukan, dari melakukan kemaksiatan, maka tempat kembalinya adalah surga. Tetapi atharul hayatad dunya, ya. Dia fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya, siapa yang melampaui batas, kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia, artinya dia banyak dengan kegiatan-kegiatan yang melalaikan dirinya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat kembalinya nanti di akhirat adalah neraka jahim. Maka mari kita jaga diri kita agar terus menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan, bakti kepada orang tua dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Naam. Terakhir ya. Iya. Karena Kak Fatur mau ngabuburit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, jika orang tua, orang tahu, orang tua, oh ini typo ya, bukan kepo ya. Orang tua mengabaikan hak-hak anak, apakah kita tetap punya kewajiban berbakti? Jawabannya iya. Iya. Biarkanlah kesalahan itu dilakukan oleh orang tua kita. Yang penting kita tetap berbakti kepada mereka, tetap melakukan kebaikan kepada mereka. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, di sini tidak diterangkan kita berbakti kepada orang tua hanya kepada yang berbuat baik kepada kita, yang benar-benar mengasuh kita, yang benar-benar mengayomi dan membimbing kita selama ini, tidak. Ya, tidak ada lafaz seperti itu di dalam ayat, begitu juga tidak ada keterangan demikian di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiranya itu terjadi, orang tua mengabaikan hak-hak yang harusnya diberikan kepada anak-anaknya, maka seorang anak coba berdiskusi dengan baik, menyampaikan nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan cara yang baik dan waktu yang tepat, ya, dan waktu yang tepat. Jangan sampai tidak memilih waktu di dalam menyampaikan nasihat. Perhatikan keadaan mereka terlebih dahulu. Apakah mereka sedang dalam keadaan sibuk atau tidak? Apakah pikiran mereka sedang banyak atau tidak? Apakah mereka sedang sehat atau sakit? Nah, ini juga kita harus perhatikan keadaan mereka. Karena dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan tempat yang baik, ini akan memudahkan kita untuk bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi niat baik kita kepada orang tua. Nah, kalau sudah kita sampaikan nasihat tersebut, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita, taufik agar senantiasa orang tua kita bisa beribadah dan melakukan kewajiban-kewajibannya secara baik, baik itu kewajiban kepada Allah Tabaraka wa taala maupun kewajibannya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Dan ingatlah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berikanlah nasihat dengan cara yang hak, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian berikanlah nasihat dengan sabar. Ingat, sabar. Sabar itu tidak ada batasannya. Ya, salah kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasannya. Untung anak masih sabar. Kalau enggak kelar deh. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak sabar. Sebagaimana yang Allah katakan,
pahala sabar itu tidak ada batasnya, maka upaya untuk menjadi orang yang bersabar pun itu tidak ada batasannya. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang yang sabar tanpa hisab, bighairi hisab, yaitu tanpa ada batasannya, menunjukkan bahwasanya orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mungkin yang bisa Kak Nop sampaikan dan Kak Nop bahas pada kesempatan pada hari ini. Semoga apa yang Kak Nop sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa dipahami dengan baik dan diamalkan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita terus untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi anak yang saleh dan saleha, anak yang membahagiakan orang tua di dunia maupun di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.